Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inovasi Mas Uji. Hari ini saya berada di kebun belimbing organik Mas Uji, dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan inisiator inovasi belimbing organik Mas Uji. Mari kita bincang-bincang dengan pemilik kebun ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah pemilik kebun belimbing Mas Uji ini. Beliau adalah Arif Duyanto, sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil, kebetulan juga memiliki inovasi perkebunan atau kebun belimbing organik Mas Uji. Nah, di sini saya akan ngobrol lebih banyak nih dengan Pak Arif. Pak Arif, kira-kira sejak kapan sih belimbing organik Mas Uji ini dimulai? Terima kasih Mas Untung, dan selamat bertemu teman-teman inovasi Mas Uji semuanya. Sebetulnya belimbing organik Mas Uji ini kita mulai sejak 2016. Tepatnya dulu kita mulai dengan 10 batang. Tapi sebelumnya sebetulnya sudah kita coba waktu mulai dari biji, kita membawa dari Jawa, dari Bojonegoro waktu itu. Kita coba dengan biji, ternyata dalam 1,5 tahun sudah bisa berbuah dengan baik. Artinya di Mas Uji ini ternyata bisa cocok untuk belimbing. Artinya luar biasa sekali gedung perkebunan. Ya, luar biasa sih enggak, tapi ini hanya sebagai satu usaha untuk kita berpikir berbeda ya. Tadinya mungkin orang tidak mengenal bahwa ada belimbing yang memang bisa dibudidayakan secara baik untuk kemudian menambah pendapatan. Dan ini sebetulnya juga karena kegerahan ataupun kegelisahan kita menjawab apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan di Mas Uji ini untuk memberikan satu produk-produk yang spesifik ataupun produk-produk yang memang bisa mengangkat ekonomi masyarakat, dan ternyata pilihannya ada di belimbing ini. Saya lihat di sini Pak Arif banyak pejabat yang berkunjung nih, dari asisten Mas Uji, dari kepala Bapelitbangda provinsi, dari kepala Bapeda Tulang Bawang Barat, dan banyak lagi masyarakat yang kesini. Itu luar biasa menurut inovasi Mas Uji. Silakan Pak, apa sih motivasinya untuk itu? Gitu. Terima kasih Pak. Sebetulnya ya kebetulan saja ketika teman-teman dari dulu kebetulan tidak kita abadikan, dari teman-teman Unila main ke sini, kemudian kita mampirkan ke kebun belimbing organik Mas Uji. Ada Pak asisten 2 dari Pringsewu kebetulan juga berkunjung ke Mas Uji, juga mampir di sini. Pak kepala Balitbang provinsi Pak Hamartoni itu juga sempat mampir ke sini. Sebetulnya ya ini bagian dari bagaimana memperkenalkan produk-produk kita kepada masyarakat di luar Kabupaten Mas Uji, yang kemudian bisa mengangkat produk ini lebih terkenal lagi ataupun bisa lebih dikenal lagi di kalangan yang lebih luas. Memang kalau kita lihat kami ini juga belum banyak, baru pada lahan 20 kali 20 ini. Ada 20 batang yang sudah kita coba di sini, dan produknya kira-kira dapat ketika banjir ya, ketika pada musim yang buah terbanyak itu kita bisa dapat sekitar 500 kilo. Dan itu ini posisi 20 kali 20. Ya. Bayangkan pemirsa atau kawan inovasi Mas Uji, bagaimana kalau 1 hektar? Kita coba gali informasi itu langsung dengan Pak Arif. Silakan. Ya. Untuk kapasitas yang lebih besar tentu juga harus dibutuhkan satu keseriusan. Ini kan karena kita juga hanya sambilan Mas, untuk kemudian mengisi kebetulan lahan yang kita punya hanya 20 kali 20. Bagaimana kemudian lahan ini bisa efektif, pilihannya pada belimbing, dan ternyata kalau kita rata-rata itu
itu dalam 1 bulan sekitar dipukul rata ya 1 bulan bisa dapat 1 jutaan. Ini dengan luas 1/25 hektar. Jadi kalau kita kalikan dengan luas 1 hektar kali 1 juta, berarti rata-rata sebulan kalau 1 hektar bisa dapat sekitar 25 juta. 25 juta, luar biasa sekali. 1 bulan. 1 bulan. Ya, Iya. karena belimbing ini adalah satu komoditas yang dia tidak mengenal musim. Dia akan berbuah secara terus-menerus. Jadi secara ekonomi walaupun harganya relatif tidak tinggi, tapi kontinuitasnya bisa terus-menerus. Nih harapannya nih untuk masyarakat Mesuji. Masyarakat Mesuji kan ada perkebunan karet, ada sawit. Bisa nggak kira-kira dikembangkan untuk perkebunan belimbing ini, Pak Arif? Ya, saya pikir bisa. Cuma memang ketika kita sudah memilih satu komoditas dengan luasan yang juga cukup besar, kalau kita ini kan dengan 20 kali 20 sudah cukup memenuhi untuk pangsa pasar di Kabupaten Mesuji sendiri. Dalam arti hanya sekitaran Gedung Mulia, Gedung Ram, dan sekitarnya. Yang itu tidak perlu istilahnya kemudian harus berpikir bagaimana marketing keluar dan sebagainya, tidak perlu. Tapi cukup dengan kita optimalkan pembeli yang ada di sini itu sudah cukup memuaskan. Tapi untuk kapasitas yang lebih besar kita juga harus serius untuk kemudian berpikir bagaimana nanti produk itu bisa dijual ke tempat lain. Dan itu saya pikir juga butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran dan juga waktu. Perlu diketahui juga ini dulu kita memperkenalkan belimbing organik Mesuji ini kepada masyarakat, waktu edukasinya juga nggak sebentar. Kita butuh sekitar hampir 1,5 tahun. Jadi baru di tahun 2021 kemarin ketika produknya kita sudah lumayan banyak, baru kita online kan, kita promosikan lewat Facebook. Jadi Facebook kita juga baru mulai di Agustus 2021 sampai sekarang. Dan kebetulan dari bulan Juli sampai dengan hari ini uangnya kita kumpulkan, tidak kita otak-atik semuanya. Nanti mungkin ayo kita hitung bareng-bareng dapat berapa kita uang luar biasa dari bulan Juli sampai hari ini. Saya kira itu. Nah, berbagi pengalaman untuk sahabat inovasi Mesuji, harapannya apa nih biar bisa meniru kawan-kawan atau sahabat-sahabat inovasi Mesuji yang di luar sana? Ya, mungkin ini sebagai bagian dari bagaimana kita membuka cakrawala berpikir yang berbeda. Jadi masih memungkinkan hal-hal baru, hal-hal yang sesuatu yang tadinya tidak ada ataupun tidak dikenal, ini kemudian bisa kita bangun di sini. Mungkin bukan hanya belimbing, mungkin juga ada anggur, mungkin ada jeruk, dan memang kalau Mesuji dulu terkenal dengan jeruknya kan. Ini salah satu karena memang kita menjadi bagian dari mengisi waktu setelah pulang kantor, kemudian sebelum berangkat kantor. Nah, kita coba kebetulan juga punyanya cuma 20 kali 20, gimana lahan 20 kali 20 ini cukup bisa dioptimalkan. Nah, untuk yang skala-skala lebih besar, saya pikir juga perlu dipikirkan lebih serius lagi. Dan ini sangat memungkinkan karena tempat lain juga kita bisa belajar dari tempat lain. Pak Arif, untuk inovasi belimbing Mesuji ini kira-kira kendalanya apa dan kira-kira juga bagaimana mengatasi kendala-kendala itu? Ya, kalau di dalam usaha, setiap usaha tentu ada hambatan, ada kendala, dan memang kuncinya adalah bagaimana kita mempraktekkan satu aktivitas ataupun kegiatan ini. Kalau kita tidak praktek nanam dulu ya kita nggak akan tahu kendalanya, dan ini sudah saya alami. Jadi kendala di Mesuji untuk belimbing ini tidak seperti di Jawa. Di Jawa, di tempat saya belajar di Bojonegoro itu kan ada di pruning ya, di pangkasi. Tapi kalau ternyata ketika kita lakukan di Mesuji dengan cuaca yang cukup ekstrim di kita, cukup panas, itu begitu di pruning, kemudian sinar matahari terkena langsung ke buah itu tidak bisa berkembang, jadi dia tidak bisa membesar, dia jadi kalau bahasa anunya jadi bungkik gitu, jadi keras, dia tidak membesar. Nah, itu tahunya juga setelah kita praktek. Tadinya kita pruning semua ini, Mas,
tapi kemudian setelah itu tidak kita lakukan. Kalau dilihat tadi ada beberapa tali-tali yang ada di pohon itu hanya untuk menurunkan tangkai-tangkai yang ke atas, jadi tidak kita potong. Tujuannya adalah daun-daun tadi melindungi buah-buah yang ada di bawahnya sehingga dia tidak langsung terkena sinar matahari. Karena cuaca di sini dengan cuaca di Jawa sangat berbeda. Dan ini belajar dari pengalaman kita. Boleh belajar dari teori tempat lain, tapi ketika kita praktekkan di tempat kita akan ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Dan ini sudah beberapa kita temui seperti itu. Kemudian terkait dengan pemasaran, ini juga tadinya juga punya kendala karena market kita kan hanya terbatas. Makanya tadi saya bilang kita butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk edukasi pasarnya. Dan ini alhamdulillah untuk kebutuhan lingkungan di sekitar sini sudah cukup, dan sekarang sudah banyak pelanggan-pelanggan yang sering datang ke lokasi. Artinya untuk saat ini untuk lokal masih cukup, tapi untuk keluar dari Kabupaten Mesuji masih belum bisa memenuhi itu. Karena memang segmentasi pasarnya yang di luar belum kita bidik, karena dengan lokasi kita yang hanya 20x20 dan ada hanya 20 batang, ini juga belum cukup memenuhi untuk pasar di luar. Jadi kami masih berpikir hanya untuk pasar lokal saja. Tapi kalau nanti ada teman-teman yang ingin bergabung, kemudian bersama-sama meningkatkan populasi dari batang belimbing ini, mungkin nanti ya harus kita pikirkan bersama-sama gimana caranya untuk penjualan keluar. Karena kalau hanya mengandalkan market di dalam juga tidak akan ada perkembangan yang cukup signifikan. Oh iya Pak Arif, kira-kira kalau dari sahabat Inovasi Mesuji ingin belajar atau ingin melihat langsung ke ini, diperkenankan nggak langsung ke sini? Silakan teman-teman untuk belajar, ngobrol bareng. Saya juga lagi belajar sebetulnya. Datanglah ke sini untuk sama-sama belajar bagaimana berbudidaya belimbing. Silakan. Sahabat Inovasi Mesuji, demikianlah bincang-bincang kami dengan pemilik atau inisiator belimbing organik Mesuji. Kalau teman-teman Inovasi Mesuji ingin belajar, ingin langsung ke kebun pemiliknya, silahkan. Alamatnya di Gedung Mulia, Kecamatan Duyung Raya, Kabupaten Mesuji. Demikian sahabat Inovasi Mesuji, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.